Pada tahun 1951, pemerintah Republik Indonesia menghapus tanah-tanah milik swasta. Semua aturan itu terdapat di Undang-Undang Agraria. Tapi untuk ke-12 marga di Depok, mereka boleh memiliki tanah-tanah mereka. Juga berhak atas gedung gereja Immanuel, gedung sekolah seperti SMP atau SMA Kasih, gedung SD Center, kuburan, lapangan kuburan, dan lain-lain yang terletak di Jalan Pemuda nomor 70, RT 02, RW 08, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi kekristenan di Depok dimulai dari kedatangan seorang saudagar atau karyawan dari VOC yang bernama Cornelis Asteling. Dia mengundurkan diri dari VOC, dia membeli tanah di area Depok dan sekitarnya untuk menjadikan lahan pertanian. Untuk mengelola lahan pertaniannya itu dia mengambil budak-budak dari berbagai tempat di Indonesia, dan budak-budak itu dipekerjakan. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan tanah-tanah yang dikelola oleh budak-budak itu kepada budak-budak yang mau masuk Kristen. Jadi sekitar tahun 1700-an itu ada 150 orang yang bersedia masuk Kristen, dan mereka dikelompokkan ke dalam 12 nama yang akhirnya menjadi cikal bakal nenek moyang orang Depok ya. Sebenarnya kita nggak bisa bilang itu ada suku-suku baru yang di Depok itu, tapi sebenarnya budak-budak itu kan datang dari Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Nah, ke-12 orang yang kelompok itu tadi menjadi cikal bakal marga-marga di Depok. Ini ada 12 marga. Ada yang kemarin saya ceritakan, nama-namanya ada dipajang di pintu-pintu gerbang, pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Ada 12 marga. Cuman satu marga yang bernama Sadok itu udah musnah. Peringatan bangunan gedung gereja ini awalnya hanya dari kayu, atapnya dari dindingnya dari bambu, atapnya rumbia. Nah itu pernah terbakar, dibangun ulang, bangunan batu, gempa bumi, rusak, dibangun ulang. Nah jemaat Kristen yang itu secara kelembagaan pertama kita menjadikan tanggal berdirinya itu tanggal 28 Juni 1714. Tanggal itu yang menjadikan dianggap jemaat Kristen pertama di Depok itu berdiri tanggal 28 Juni 1714. Namanya waktu itu Jemaat Masehi Depok, Jemaat Masehi Depok. Jadi setiap tanggal 28 Juni itu kita merayakan ulang tahun Jemaat Masehi Depok itu. Setelah berdirinya organisasi GPIB tahun 1948, akhirnya Jemaat Masehi Depok ini masuk ke organisasi GPIB. Sehingga selanjutnya kita di bawah naungan GPIB dan bernama hingga sampai saat ini namanya menjadi GPIB Jemaat Immanuel Depok. Jadi yang semula namanya Jemaat Masehi Depok, sekarang namanya GPIB Jemaat Immanuel Depok. Nanti itu bisa kelihatan sejarah itu dari nama-nama pelayanan di sini. Ini zamannya masih nama Jemaat Masehi Depok, yang di sana GPIB Jemaat Immanuel Depok, gitu. Jadi perkembangannya begitu ya, artinya dari yang tadinya hanya 12 marga itu sekarang udah berkembang.
Kalau dari bangunannya sendiri sebenarnya kalau bangunan saat ini kan saya sudah cerita sebelumnya di literatur yang saya berikan itu tahun 1998 itu renovasi terakhir. Artinya ada, kalau mau melihat beberapa bangunan sebelumnya ada di foto-foto di situ. Artinya di sini juga udah mengalami perluasan ke kiri dan ke kanan. Artinya kalau bangunan aslinya kan biasa bangunan khas bangunan-bangunan Belanda ya. Artinya kalau bangunan Belanda itu ciri khasnya kan dindingnya tebal-tebal, jadi kuat, kokoh. Terus awalnya sih ada jendela-jendela yang kalau dulu jendela bentuknya jendelanya besar-besar gitu ya. Kalau bangunan ciri khas Belanda kan jendelanya besar, tinggi, lebar, supaya sirkulasi udaranya bagus. Jadi kalau secara arsitektur kita ciri khas bangunan-bangunan Belanda gitu ya. Terus kalau ditanya ciri khas misalnya dalam segi budaya, yang pasti gini, jemaat kita sekarang banyak familinya di Belanda. Di Belanda itu ketika nanti Natal, kalau orang-orang yang bilang istilah mudik, nah bulan Desember itu biasanya mereka datang berkunjung ke Depok, sehingga ciri khasnya itu kelihatan pada saat bulan Desember itu banyak orang-orang Belanda Depok yang datang beribadah di tempat ini gitu ya. Terus ada satu ciri khas lagi misalnya dari arsitektur kita itu, nanti bisa diambil gambarnya, ada satu bel itu dulu letaknya di luar bangunan ini, jadi ada menara, ada bel itu untuk menandakan adanya ibadah. Jadi biasanya gini, 1 jam sebelum ibadah bunyi teng 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 teng, artinya orang siap-siap datang beribadah. Setengah jam kemudian bunyi lagi teng 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 teng, artinya orang udah harus berangkat datang ke gereja. Nanti pas misalnya ibadahnya jam 6-nya bunyi lagi teng 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 teng, tandanya ibadahnya udah dimulai. Selain itu lonceng itu dipakai juga kalau ada yang meninggal, pertanda ada yang meninggal. Cuma ritme bunyinya berbeda dengan kalau ibadah. Kalau ibadah tuh teng 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 teng, tapi kalau ada yang meninggal teng teng teng. Nah, kalau dewasa biasanya 9 kali bunyi teng, tapi kalau anak-anak 6 kali. Jadi orang udah tahu, oh siapa yang meninggal, biasanya nanti langsung ditelepon gitu ya. Pelayanan ibadah minggu sejak tahun 1953 dilaksanakan 1 kali saja, yaitu pukul 9 pagi. Sebelumnya dilaksanakan ibadah berbahasa Belanda, tetapi telah dihentikan saat jemaat ini berada dalam masa penindasan antara tahun 1945 sampai 1949. Penambahan jadwal ibadah minggu dilaksanakan pada tahun 1980-an, yaitu pada pukul 6 sore. Penambahan ini menampung kebutuhan warga jemaat yang semakin bertambah. Hal ini juga disebabkan kegiatan dan pekerjaan warga jemaat yang semakin bervariasi, terutama karyawan dan usaha swasta yang menuntut mobilitas yang tinggi. Memasuki tahun 1995, ibadah minggu ditambah jam pelayanannya dalam rangka melayani warga yang juga memiliki kegiatan lain pada hari Minggu. Jadi jam ibadah pada hari Minggu ditambah menjadi pukul 6, 9, dan 10 pagi. Dengan demikian, pada saat ini jam ibadah Minggu ditingkatkan menjadi 3 kali. Dengan adanya renovasi gedung gereja yang memiliki daya tampung yang lebih luas, maka pelayanan Minggu semakin menjangkau warga jemaat. Kehadiran warga jemaat pun semakin bertambah. Ibadah minggu diselenggarakan dengan mempergunakan tata ibadah atau liturgi yang ditetapkan oleh Persidangan Sinode GPIB. Pada tahun 1955, Persidangan Sinode GPIB antara lain membahas liturgi GPIB pada hari Minggu. Liturgi yang digunakan pada masa pelayanan GPI mengalami penyesuaian. Unsur-unsur liturgi tersebut terdiri dari nyanyian jemaat, votum dan salam, nas pembimbing, nyanyian, hukum Taurat dan hukum kasih, pengakuan dosa, nyanyian dan berita anugerah, pelayanan firman atau sakramen, pengakuan iman rasuli, doa syafaat, nyanyian yang mengiringi persembahan syukur, doa persembahan,
warta jemaat, nyanyian penutup, dan berkat. Tata ibadah seperti inilah yang diberlakukan di semua jemaat GPIB termasuk Depok. Kalau kita ngomong perubahan, ketika 2 tahun lalu kita masuk menjadi cagar budaya, sekarang kita udah menjadi cagar budaya. Artinya kita juga nggak bisa sembarangan merubah ya, karena kalau dari cagar budaya itu udah menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini memang kita baru cagar budaya tingkat provinsi ya, tingkat nasionalnya masih dalam proses, sehingga ketika kita mau adakan perubahan-perubahan itu kita harus lapor dulu ke ini. Jadi menurut saya pasti kita akan tetap mempertahankan kondisi bangunan ini seperti ini, paling kecuali misalnya ada kerusakan-kerusakan, itu pun juga kita harus lapor gitu ya, karena sekarang kita udah menjadi cagar budaya gitu. Jadi poinnya kita pertahankan sebatas karena kita sudah menjadi cagar budaya gitu. Ibarat batu karang yang teguh, hingga sekarang Jemaat Depok terus bertahan dan berkembang. Melalui Cornelis Kastelein, Tuhan campur tangan hingga terbentuk Kota Depok dengan jemaat Kristennya yang indah.